Di sini Sarikot. Kemudian diambil ya buku tiknya. Terakhir kita sampai di mana? Dibuka buku tiknya di halaman 64. Dibuka buku tik halaman 64 bagian B. Apa itu judulnya tuh? Ayo, halaman 64 bagian B. Semua ada bawa buku ya, benar ya? Ayo, apa itu Pengaruh judul negatif besarnya? penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, benar. Pengaruh negatif. Tik. Nah, saya mau tanya nih, pengaruh negatif, arti negatif itu apa tuh? Ayo, pengaruh negatif maksudnya adalah pengaruh buruk. Oke, di sini saya buat ulang ya. Mana nih? Ini ya. Seperbesar sampai 28. Dibuka buku tik halaman 64 bagian B, pengaruh negatif tik. Nah, arti negatif ini adalah buruk. Manusia kayak kamu nih, saya mau tanya nih, kamu punya kelebihan atau enggak? Punya kelebihan atau enggak nih? Nah, manusia itu biasanya punya kelebihan dan punya kekurangannya. Seperti contoh nih, kalau kelebihan saya apa? Kelebihan saya itu adalah kelebihan berat badan. Contohnya, benar ya, gemuk, kemudian kekurangannya apa dan lain sebagainya. Nah, di dalam komputer ini juga sama. Komputer ini memiliki positifnya dan negatifnya. Kalau positifnya komputer ini kemarin kita sudah belajar ya, positifnya teknologi itu adalah kita bisa main game, kita bisa nonton film, kemudian apalagi nih, di teknologi, di handphone atau laptop atau televisi kita bisa ngapain aja nih? Bisa main game, bisa nonton TV, kemudian ngapain lagi nih? Oke, kita ulang nih. Ini kita pelajarin dulu. Positif tik. Nah, contoh positif tik itu ada smartphone, ada laptop atau komputer, ada televisi. Nah, kelebihan handphone itu bisa ngapain aja nih? Kelebihannya positif tik, kelebihan. Komunikasi. Oke, sebentar. Satu, berkomunikasi. Komunikasi, habis itu ngapain lagi nih? Belajar Ayo. online. Oke, mencari informasi ya, mencari informasi. Belajar online. Bermain game. Kemudian nonton video. Kalau laptop atau komputer juga sama ya, kita bisa mencari informasi, belajar online, bermain game, apalagi nih? Oke, bikin tugas. Oke, nah bikin tugas. Nah, kalau tadi dari handphone ini kan berkomunikasi, mencari informasi. Nah, berkomunikasi itu kita bisa chat, bisa teleponan, kemudian apalagi nih? Yang terakhir nih, kalau kita menggunakan WA biasanya buat chattingan, teleponan sama? Oke, benar. Video call, benar ya, video call. Nah, kalau laptop atau komputer mencari informasi, belajar online, bermain game, bikin tugas. Apalagi nih? Mendengarkan musik. Oke, kalau televisi gimana nih? Bisa nonton. Kemudian
Mencari informasi juga ya. Mencari informasi maksudnya gimana, Sa? Mencari informasi maksudnya menonton berita ya. Melihat berita, kemudian dan lain-lain. Menonton berita juga sama ya. Ini adalah positifnya atau kelebihannya. Sekarang kita masuk ke bagian yaitu negatifnya. Siapa Hello World? Nah, Hello World itu saya ganti nama ini menjadi Hello World. Biasanya kan Joshua Van nih. Saya kenapa ganti biar lebih enak aja. Arti Hello World itu apa tuh dalam bahasa Indonesia? Hello World. Oke, benar ya. Hai dunia atau hello dunia. Berarti kita mengucapkan sesuatu kepada dunia ini. Ibaratnya gini ya, selamat pagi dunia gitu ya. Jadi ibaratnya kita mengucapkan salam. Nah, ini kan sisi positifnya. Kita lanjut lagi nih. Sekarang kita masuk ke bagian pengaruh negatifnya. Ya, coba ini pembelajaran yang menarik ya. Satu orang coba dibaca yuk. Halaman 64 bagian B. Oke, Risel. Coba yuk. Pengaruh negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain pengaruh positif, pengguna teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menimbulkan pengaruh negatif. Pengaruh negatif ini disebabkan penggunaan teknologi secara tidak cepat dan tidak bertanggung jawab. Antara lain sebagai berikut. 1. Menghabiskan waktu dengan menonton televisi atau bermain games komputer sehingga lupa mengejarkan pekerjaan rumah. 2. Terjadi banyak pengangguran karena pekerjaan di pabrik besar banyak menggunakan robot atau mesin otomatis yang dikendalikan komputer sehingga proses produksi tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia. Oke, sampai itu dulu nih. Thank you ya. Terima kasih. Nggak usah dibaca semua. Saya mau jelasin dulu. Nah, pengaruh negatif ini disebabkan penggunaan teknologi secara tidak tepat dan tidak bertanggung jawab. Seperti contoh nih, semua di sini sudah punya handphone? Sudah punya handphone atau belum nih? Oke, nah kalau kamu sudah punya handphone, ada batasan bermain handphone nggak nih? Ada. Ya, contohnya nih, Papa Mama kasih kamu main handphone cuma 1 jam atau 2 jam dalam 1 hari. Ada yang punya batasan? Nggak punya, 24 jam bisa main. Kalau yang lain gimana nih? Gimana? Ayo coba. Oke, nah biasanya, ayo nih yang angkat tangan nih, coba saya tanya dulu nih. Kan biasanya kita dikasih handphone oleh orang tua. Nah, dikasih bermain gadget atau handphone ya, dikasih bermain gadget atau handphone, biasanya ada batasan waktu. Contohnya itu adalah 1 jam per hari. Jadi setiap hari kamu bisa main handphone itu cuma 1 jam. Jika misalnya kamu bermain lebih dari 1 jam, itu melanggar atau tidak? Melanggar perintah orang tua atau tidak? Melanggar ya, benar ya. Nah, itu bisa juga disebut sebagai melanggar dan itu bisa menjadi pengaruh negatif. Seperti contoh, kamu percaya nggak seperti yang saya bilang? Cukup dengan 1 jari, kita bisa menghabiskan 1 menit, 10 menit, 1 jam, hingga berjam-jam. Ada yang percaya nggak? Hanya dengan 1 jari saja. Sebagai contoh nih, saya mau tanya nih, ada yang main sosial media nggak di sini? Contohnya Instagram atau TikTok, ada yang main? Oke, Instagram atau TikTok. Oke, seganti lagi atau ini YouTube. Ada yang main YouTube nggak nih? Nggak ada juga. Masa nggak ada di handphone? Ada ya. Nah, dengan 1 jari ini kita bisa menghabiskan banyak waktu. Contohnya
kita menghabiskan waktu main scroll TikTok, mencari misalnya ada orang lagi main game, kita lihatin ya, atau kita lagi nonton YouTube nih. Hanya dengan satu klik gini, kita bisa menghabiskan banyak waktu. Setuju atau tidak? Setuju ya? Nah, cuma satu handphone nih, lagi main Instagram atau nengok TikTok nih, geser gini, nggak terasa sudah lewat 1 jam. Nah, itu kan bisa membuktikan kalau misalnya kita terlalu lama atau terlalu fokus untuk bermain handphone. Nah, ini adalah nomor satunya ya, menghabiskan waktu dengan menonton televisi atau bermain game, sehingga lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Saya udah periksa semua tugasnya. Oke, di sini saya kasih tunjuk ya. Kelas 4C, mana nih 4C? Bentar ya, nih. Gimana? Oke, nih contoh temannya nih. Saya main handphone cuman hari Minggu aja dan 2 jam. Nah, itu biasanya itu mempunyai peraturan di dalam setiap keluarga ya. 4C nih Miss Mary. 24 jam. Wow. Saya mau tanya, semua sudah di print atau dicetak catatan yang saya berikan? Sudah ya? Oke. Hah? Ada yang baru loh saya berikan Jeffrey. Berarti Jeffrey belum ya? Nah, itu kok kertasnya warna kuning tuh? Oh, ini ya. Nah, ini saya ada berikan catatan baru lagi untuk ujian tengah semester kita. Nah, ini adalah catatannya. Setelah kamu lihat, saya mau tanya, jelas nggak tulisannya ini atau ketikannya? Jelas ya? Iya, benar ya. Ini dia catatannya. Jadi, bahan topik ujian kita itu adalah dari catatan yang saya berikan ini. Dan dari sini aja nanti kamu lihat untuk ujiannya. Nah, ini kan tadi saya sudah bilang, ada mungkin di kelas 4C, syukur, nih. Nah, ini di kelas 4C ada 1 atau 2 orang lagi yang belum mengerjakan. Ada Rio Megan, Fernando, kalau Feli Yara. Nah, ini Yara kebetulan ada 2 akunnya ya. Nah, Rio Megan Tandiono. Rio Megan Tandiono udah ngerjain tugas belum nih? Fernando Hartono yang belum ya. Tinggal 1 orang lagi. Nah, ini mungkin saya nggak ngerti kenapa belum dikerjain tugasnya, saya mau tanya. Oke, semuanya ini sudah saya periksa, tetapi ada beberapa orang, kemarin ada yang ingat nggak apa tugasnya yang saya berikan? Ini, menggambar kemudian menjelaskan, benar ya? Ada aja murid di kelas 4C yang hanya menggambar, tidak dijelaskan. Saya nggak ngerti kenapa nih, padahal peraturannya saya sudah buat di sini ya. Gambar icon Microsoft Word, jelaskan fungsi dan kegunaannya. Nah, jadi ini juga bisa kita hubungkan nih dengan pengaruh negatif TIK. Menghabiskan waktu dengan menonton televisi atau bermain game, sehingga lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin si temannya yang belum ngerjain ini, kelupaan akibat bermain game atau yang lainnya. Nah, oke. Kita lanjut nomor 2. Rio udah kumpul tadi kelihatan iya. Benar, Rio di sini ada 2 akunnya ya. Nih. Rio Megan, ini ada lagi 1 akunnya yang lainnya. Yang kedua, terjadi banyak pengangguran karena pekerjaan. Ini catatannya ya iya. Yang tadi saya tunjuk itu adalah catatan tiknya ya. Nah, yang kedua, terjadi banyak pengangguran karena pekerjaan di pabrik-pabrik besar menggunakan robot atau mesin otomatis. Saya mau tanya nih, semua tahu nggak nih, apa arti pengangguran? Orang yang tidak kerja, Sir.
Oke, Fiorella benar. Tidak bekerja. Ini penyebabnya apa? Karena biasanya tidak ada lowongan pekerjaan atau tidak ada buka pekerjaan. Dan itu bisa disebabkan karena di pabrik-pabrik sudah menggunakan robot. Apa hubungannya robot dengan manusia? Seperti contoh nih, saya mau tanya, robot atau komputer diciptakan oleh robot sama komputer itu diciptakan oleh siapa? Ayo, robot atau komputer diciptakan oleh benar, yaitu adalah manusia, diciptakan oleh manusia. Terus kenapa sih komputer itu lebih bagus daripada manusia? Sebagai contoh, saya mau tanya, komputer pernah buat kesalahan atau tidak? Contohnya gimana? Katanya pernah nih. Sebagai contoh nih, saya mau tanya nih, kalau misalnya kamu buka aplikasi WhatsApp, yang terbuka aplikasi apa? Saya tanya sekali lagi. Kamu buka aplikasi YouTube nih, kamu buka aplikasi YouTube, kamu klik yang terbuka aplikasi apa? YouTube juga atau bukan? YouTube dong. Masa nggak ngerti sih? Kamu klik aplikasi WhatsApp, yang terbuka aplikasi WhatsApp. Kamu klik aplikasi YouTube, yang terbuka adalah aplikasi YouTube. Kenapa seperti begitu? Karena memang komputer itu diciptakan atau dibuat untuk melakukan perintah manusia. Oke, berbeda dengan manusia itu sendiri. Jika diberi tugas biasanya langsung ngomel. Seperti contoh nih, kamu lagi nonton TV, disuruh mama buat kerjain PR. Biasanya yang dilakukan apa pertama kali? Ayo, kalau kamu disuruh ngerjakan tugas padahal kamu lagi nonton TV atau main game, biasanya kamu pertama kali lakukan apa tuh? Ayo. Oke, benar ya. Yang pertama kali biasa dilakukan itu adalah merengek atau mengomel. Benar atau salah nih? Benar ya. Bentar lama, aku lagi nonton loh, lagi main game loh, nanti aja lah kerjain PR dan lain sebagainya. Itu yang paling biasa dilakukan oleh manusia. Jika disuruh melakukan sesuatu, disuruh kerja, disuruh ada kasih kerjaan, malah mengomel. Bilangnya 5 menit lagi, Oke, ini ada yang bilang langsung saya kerjain, Yakin nih langsung dikerjain. Nah, biasanya gini nih, bilangnya 5 menit lagi lama. Atau contohnya disuruh cuci piring. Kan ada kakak, kan ada abang, kan ada adik. Kok aku aja sih disuruh gitu contohnya. Oke, masa nggak punya? Kalau nggak salah kamu punya kakak loh. Nah itu contohnya ya. Nah itu adalah membuat perbedaan antara manusia dengan robot. Kenapa manusia itu kalah dengan robot? Karena manusia itu sering mengomel atau sering tidak melakukan pekerjaannya. Oke, kita lanjut nomor 3. Tadi Gavin, ya coba Gavin dibaca ya nomor 3 sampai nomor 5. Ketergantungan pada teknologi, contohnya satu usaha dapat bangkrut jika sistem komputernya rusak. Pengaruh buruk bagi kesehatan. Komputer dapat berdampak buruk bagi kesehatan mata, lengan, dan jari-jari tangan kita. Contohnya, jika kita terlalu lama melihat layar monitor sinar radiasi, dapat membuat mata kita lelah. Pengguna jaringan sosial yang terlalu sering akan menyebabkan berkurangnya waktu bermain bersama di sekitarmu. Oke, sampai situ dulu. Timbulnya kejahatan. Ya. Terima kasih, thank you. Sampai situ aja nih. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Saya mau tanya nih, kamu lebih memilih gimana? Ketinggalan handphone atau ketinggalan duit? Ketinggalan handphone atau ketinggalan duit? Ayo.
Nggak Kamu tahu, lebih Sir. nggak tahu gimana nih? Kamu misalnya nih, kamu lagi jalan-jalan sama keluarga, kemudian nginap di hotel, contohnya lagi pergi ke luar negeri nih. Aku Kamu tahu, lebih memilih ketinggalan ketinggalan handphone atau handphone. ketinggalan duit? Kenapa lebih Ketinggalan memilih duit. ketinggalan duit daripada ketinggalan handphone? Ya, Ayo, nanti kenapa kamu lebih kalau memilih kita mau ketinggalan ke duit hotel daripada menginap, handphone? kan mau bayar gitu. Jadi kalau ketinggalan uang, mau gimana menginapnya? Oke. Bisa pakai Nah, HP, bisa kalau pakai HP. biasanya, Bisa bayar pakai HP. oke, benar ya. Nah, di zaman sekarang manusia itu lebih memilih ketinggalan handphone, ketinggalan duit daripada ketinggalan handphone. Kenapa seperti gitu? Karena handphone itu katanya adalah belahan jiwanya atau dirinya sendiri. Bahkan karena ketergantungan teknologi itu, orang zaman sekarang itu jika ke kamar mandi saja sudah bawa handphone. Ada yang pernah gitu nggak nih? Ada yang pernah lihat nggak nih? Contohnya nih, orang mandi saja bawa handphone. Alasannya katanya mau dengar lagu. Ada yang pernah gitu nggak nih? Bawa handphone ke Aku kamar pernah. mandi katanya dengar lagu. Ada yang pernah lihat gitu nggak? Aku nggak pernah. Nggak pernah. Oke, nah itu contohnya ya. Di zaman sekarang itu saking terlalu bergantungnya pada teknologi. Oke. Nah, karena terlalu bergantungnya sama teknologi, ke kamar mandi bawa handphone, mau mandi katanya dengar lagu, atau ke kamar mandi mau pup, lagi pup. Nah, dia juga bawa handphone, alasannya bosan. Bosan ya, mau nengok YouTube, mau lihat TikTok, lagi nonton video, dan lain sebagainya. Nah, padahal di balik itu jika misalnya nih lagi di kamar mandi, tiba-tiba jatuh handphonenya, mati atau pecah, bisa digunakan nggak lagi handphonenya? Nggak bisa ya. Harga handphone itu mahal. Harganya itu adalah jutaan rupiah. Ada nggak handphone harganya 100.000? Nggak ada ya? Ada handphone apa yang harganya 100.000? Oke, handphone Nokia yang untuk telepon sama SMS saja harganya 300 sampai 500.000 loh. Nah, jadi ini yang saya bilang ya, pengaruh negatifnya itu adalah ketergantungan pada teknologi. Bawa handphone kemana-mana, bahkan sampai ke toilet, bahkan sampai mandi. Nah, jadi di sini saya mau bilang, buat murid-murid yang hadir saat ini, jangan mau bergantung pada teknologi. Oke. Yang keempat, pengaruh buruk bagi kesehatan. Komputer dapat berdampak buruk bagi kesehatan mata, lengan, dan jari-jari kita. Seperti contoh, jika kita bermain handphone terlalu lama, jari kita bakalan panas. Ada yang pernah rasain nggak nih? Pernah ya? Main handphone, jarinya sampai panas. Kenapa sampai panas? Karena handphone kita itu selalu menggesek-gesek layarnya. Handphone kita sudah panas, kemudian kita gesek-gesek lagi nih sambil bermain game, itu bisa menyebabkan yang namanya tangan panas, atau bisa menyebabkan yang lebih parah, handphonenya meledak. Nah, sering banget di Google atau di berita televisi, orang meninggal gara-gara handphonenya meledak. Pernah ya? Ada yang pernah dengar nggak info seperti gitu? Pernah. Nah, handphonenya sampai panas, kemudian nih kita cuma bisa main 1 jam dalam 2 hari. Oke, nah jadi di sini saya mau bilang tadi ya, pengaruh negatif tadi yang pertama bisa menghabiskan waktu, ketergantungan pada teknologi, pengaruh buruk bagi kesehatan. Bayangin saja, handphone sekecil ini bisa membunuh manusia. Wow, ngeri ya. Iya dong. Kalau misalnya tiba-tiba meledak di muka kamu, boleh? Meledak tiba-tiba di muka, kan bahaya ya. Bahaya banget nih. Kemudian yang nomor 5, terakhir nomor 5, pengguna jaringan sosial media yang terlalu sering. Oke, yang terlalu sering akan menyebabnya
berkurangnya waktu bermain bersama teman di sekitar kamu. Ini benar, kalau cas sambil main handphone bisa meledak ya? Iya, bisa. Karena kita ibaratnya begini, kita mengisi baterainya, tetapi kita sambil mainin. Dan itu bisa menyebabkan kerjanya lebih berat lagi. Ibaratnya begini nih, kita makan, tapi disuruh sambil lari-lari. Bisa atau tidak? Nggak bisa ya, kalau kita makan, ya makan saja. Kalau kita lari, lagi olahraga, olahraga saja. Sampai di sini, ada yang mau ditanyain sama saya nggak dari pengaruh negatif TIK? Kalau aku lebih sering bermain saya bersama teman daripada HP. Nah, ini yang bagus zaman sekarang ya. Saya lebih suka nih, ini di zaman saya dulu, kalau misalnya sampai dicari mama keluar rumah untuk mencari lagi main sama teman. Kalau sekarang ini rata-rata orang bermain itu di kamar sambil angkat kaki, pakai AC sambil main game. Ini di sini musuhnya, ini di sini musuhnya. Contohnya, apalagi anak laki-laki ya mau main game Roblox, apalagi nih game apa zaman sekarang yang lagi viral untuk anak-anak zaman sekarang? Free Fire. Mobile Legend. Free Fire. Oke, ada Mobile Legend. Kemudian apalagi nih? Free Fire, Valorant, PUBG, Roblox, apalagi nih? Ayo, apalagi nih? Minecraft dan lainnya. Nah, itu ya kalau main game zaman sekarang itu rata-rata pasti di kamar. Oke, PUBG sana. Dan itu bisa menghabiskan banyak waktu kita. Yang terakhir ya 6 sampai 7 saya pengen yang baca Kendrick Alvaro. Ya, coba Kendrick kamu yang baca ya. Oke, duduk Jeffrey. Halo, ya, coba dibaca ya nomor 6 sama 7 halaman 65. Timbulnya kejahatan dan penipuan melalui SMS, telepon, email, transaksi keuangan online atau media komunikasi lainnya. 7. Sebagai orang memiliki ketergantungan pada teknologi sehingga dikendalikan oleh peralatan yang ada teks sedikit. Orang berlomba-lomba mengikuti tren terbaru sehingga menjadi orang memiliki gaya hidup yang materialistis. Oke, thank you Kendrick. Sampai di sini boleh? Oke, sejelasin ya, thank you ya. Nah, timbulnya kejahatan dan penipuan melalui SMS, telepon, email, bertransaksi keuangan online, atau media komunikasi lainnya. Nah, banyak sekali kejahatan di dunia ini. Bukan hanya mencuri, bukan hanya menipu atau hipnotis, tetapi di dalam dunia online pun juga sudah ada. Contohnya dari SMS nih. Nah, waktu di zaman kayak kamu nih lagi berada di sekolah, tiba-tiba papa mama kamu dapat SMS. Kalau misalnya nih contohnya, hey anak kamu ini ketangkap polisi membawa narkoba, contohnya ya, padahal kita masih SD. Saya pernah orang tua saya, papa saya dapat SMS seperti gitu. Anak kamu ditangkap lagi di kantor polisi, sedang membawa narkoba, katanya. Padahal saya diantar sama papa ke sekolah, tapi dapat SMS seperti gitu. Itu kan termasuk juga sebagai penipuan. Tujuannya apa? Supaya membuat orang tua kita panik. Atau contohnya nih, anak kamu jatuh dari lantai 2 ke lantai 1, kepalanya bocor dan lain sebagainya. Orang tua panik atau enggak biasanya kalau dapat itu? Panik ya, bahkan buru-buru keluar dari kerjaannya, datang ke sekolah untuk melihat keadaannya. Ada nggak pernah kamu lihat orang tua kamu dapat SMS atau telepon yang membodohi? Atau contohnya nih, yang sekarang, zaman sekarang, selamat, kamu mendapatkan uang 100 juta rupiah. Ada yang pernah tahu nggak gitu? Dapat SMS gitu? Pernah? Pernah ya? Pernah dapat nggak tuh SMS seperti gitu? Selamat, kamu mendapatkan uang 100 juta rupiah. Hubungin telepon ini. Pernah ya? Nah, itu adalah bohongan. Jangan dipercaya.
Jika kita telepon orang tersebut, pulsa kita dihabiskan semuanya. Oke? Jangan pernah tergiur oleh seperti begitu. Nah, ikutin saja jalan-jalannya seperti biasanya. Sampai sini dulu kita, diaktifin dulu kameranya yuk, semua absensi. Tadi ada 32 orang yang hadir, sekarang tinggal 28 nih. Kemana teman-temannya semua nih? Oke. Nah, ini sudah absensi. Kita sampai sini dulu. Dan selamat ujian ya. Kita berjumpa 2 minggu lagi dan bye-bye.